Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Terutama untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Saya berterima kasih dan saya doakan supaya kita semua selalu dalam kelimpahan nikmat, sehat, dan keberkahan pada saat ini. Jadi di sini saya Muhammad Fauzi. Alhamdulillah saya pada tahun ini berkesempatan menjadi maba atau mahasiswa baru jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Di video ini insya Allah saya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 atau Corona. Ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang virusnya, karena saya pikir yang lebih berkompeten membahas virusnya hanya para ahli bidang kedokteran gitu. Jadi insya Allah yang akan saya bahas dalam video ini adalah solusi keuangan ideal di masa pandemi new normal seperti saat ini. Seperti kita tahu bersama bahwa beberapa bulan belakangan ini hampir semua sektor tertatih-tatih dalam masalah keuangan karena pandemi corona gitu. Konon ketahanan keuangan keluarga tak lebih dari 3 bulan. Bahkan banyak yang cuma bisa sampai 1 bulan saja. Dan yang saya tekankan di sini adalah kita jangan banyak mengeluh, karena mengeluh bukanlah solusi. Kita sebagai manusia diciptakan mempunyai daya berpikir dan daya beradaptasi. Gitu. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Dan insya Allah saya akan jelaskan pada video ini. Yaitu yang pertama, mengumpulkan ide. Dalam berusaha kan ada perintis dan ada pengikut gitu. Tugas kita adalah melihat apa yang dikerjakan orang sekitar kita, baik itu tetangga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Misal, mereka semua pada jualan beras. Kita jangan jual beras, karena kita akan memperburuk persaingan pasar gitu, dan membuat kita rugi juga. Jadi kita harusnya menjual yang lain gitu, yang dibutuhkan tentunya, supaya peluang kita lebih besar gitu. Sama seperti segmen pasar. Misalnya kita mau jualan di WhatsApp, pilih grup WhatsApp yang nggak ada atau bahkan jarang sekali ada promosi jualan, biar peluang kita di situ lebih besar. Karena kalau kita milih grup yang di situ banyak promosi jualan, peluang orang baca promosi kita itu kapan gitu. Jadi kita pilih yang sedikit atau bahkan jarang sekali ada promosi jualannya, supaya peluang kita mendapat traffic atau pengunjung itu lebih besar gitu. Terus ide itu bisa dapat dari seminar-seminar online. Kan sekarang tuh banyak banget tuh seminar-seminar bisnis online lah, kursus-kursus, dan seminar keilmuan yang lain. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Yang gratis biasanya kalau mau dapat sertifikat online-nya juga bayar juga. Tapi kalau itu nggak kita butuhin buat kinerja kita sebagai pegawai misalnya, nggak usah lah diambil, nggak usah lah beli sertifikatnya gitu. Pas seminar kita harus aktif dalam menjawab soal atau memberi pertanyaan. Itu nunjukin kalau kita tertarik ikutin seminar itu gitu. Kadang tuh tapi banyak seminar-seminar yang ngasih hadiah atau voucher buat yang nanya atau yang menjawab soal. Ya kan lumayan lah buat uang jajan ya kan. Terus pertanyaannya di sini adalah, apa kita harus ikutin semua seminar itu? Atau yang kita ikutin yang berdampak langsung terhadap masukan kita?
Ya kalau menurut saya ikutin aja. Karena ingat ya, kemampuan itu ibarat pisau yang diasah. Meskipun dampak seminar mungkin gak langsung dirasain saat ini, tetaplah ikut. Ada sebuah nasihat tuh gini, keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan gitu. Maksudnya keberuntungan itu bakalan lebih memihak ke orang yang udah lebih siap. Dan dengan ikutin seminar itu nunjukin kalau kita berusaha lebih siap dari yang lain. Terus solusi yang kedua nih. Solusi kedua itu adalah ngurangin pengeluaran gitu. Ngurangin pengeluaran. Jadi di saat ini prinsip yang harus kita pegang itu tetap sehat meski hemat gitu. Tapi banyak anggapan ngomong gini, hemat dan pelit itu beda tipis. Tapi cara bedainnya gampang kok, hemat sama pelit atau boros. Kalau hemat tuh selama yang dibeli kita itu untuk kebutuhan, bukan keinginan, itu disebut hemat gitu. Terus bagaimana cara berhemat dalam membeli kebutuhan? Ibu-ibu nih biasanya paling jago di bidang ini. Kan minimarket kan sering tuh buat promo akhir pekan atau yang biasa disingkat JSM, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mereka juga seringkali membuat promo akhir bulan. Gak hanya minimarket, toko-toko di kampung-kampung itu banyak kok, di perkampungan, warung-warung yang menjual barang dengan harga murah, bahkan lebih murah dari harga minimarket gitu. Dan sekarang tuh banyak juga pribadi yang berjualan walau nggak punya toko atau yang biasa disebut dropship gitu. Di sini tuh jagonya ibu-ibu berburu diskon dan harga murah. Sekali lagi, ibu-ibu. Pengeluaran yang dapat dihilangin sementara adalah pembayaran kredit kendaraan, rumah, dan premi angsuran bulanan. Relaksasi dapat diajukan untuk membantu bernafas di saat seperti ini. Pembayaran bisa ditiadakan selama beberapa bulan untuk disesuaikan di saat kondisi normal kembali. Dan yang solusi ketiga adalah menghasilkan uang. Ini intinya. Modal dalam berusaha adalah uang, kemampuan, dan integritas. Tapi keterbatasan uang dapat diatasi dengan menjadi perantara, atau biasa yang disebut saat ini adalah dropshipper gitu, yang bertugas masarin produk penjual. Pekerjaan ini nggak harus di marketplace kok. Kan banyak tuh yang bilang kerja dropshipper itu harus di marketplace. Nggak harus. Nggak harus di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, nggak harus gitu. Tapi bisa juga pada penjualan pribadi. Hubungi saudara, kerabat, teman, atau tetangga yang udah punya produk. Apalagi produknya sebelum pandemi udah jalan bisnisnya gitu. Kita tawarin diri sebagai perantara. Sebagai perantara dropshipper. Dengan begitu pangsa pasar mereka kan juga lebih besar tuh. Dan mereka lebih untung dong pastinya. Jadi mereka pasti mau gitu. Terus mengapa harus saudara, tetangga, atau teman? Karena jawabannya adalah kita harus bekerja sama dengan orang yang sudah kita kenal. Kepercayaan adalah kunci dalam berusaha. Selama jadi perantara atau dropshipper, sebaiknya keuntungan yang kita dapat itu ditabung. Biar pas sudah ngumpul tuh bisa kita gunain buat bikin usaha sendiri. Kan jadinya tuh ada dua pemasukan, satu dari dropshipper, satu dari usaha kita sendiri gitu. Terus cara lain lagi dapetin pendapatan itu dengan ikutin lomba. Banyak tuh lomba-lomba sekarang dilaksanain secara online, gak harus offline, kayak lomba baca puisi, infografis, film pendek, dan lain sebagainya. Demikianlah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai solusi keuangan ideal di masa new normal. Kesimpulannya, ambil setiap peluang dan kesempatan yang datang kepada kita. Terus gak usah takut, apalagi yang masih muda nih kayak saya. Iya. Karena percaya deh, kalau kegagalan hari ini tuh bakal dibalas dengan kemenangan hari lusa gitu. Terus meski udah new normal,
Meski udah new normal, kita nggak boleh boros. Tetaplah belajar berhemat. Belilah sesuatu dengan pertimbangan kebutuhan, bukan kemauan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi setiap protokolnya, dan tetap semangat. Saya Muhammad Fauzi, Manajemen UIN 2020. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Bye-bye.